di depan itu udah langsung menanjak. Hutannya cakep banget ini. Buyut Ketug. Sampai juga di pos 6, belum pos 8 Kawah Burung. Katanya kawah burung beres. Seperti ini. Tuh, hamparan bunga Edelweiss. Itu puncak Ciremainya. Hati-hati memang. Mang Katuk single fighter ke puncak, saya single fighter turun lagi ke pos 6. Naik. Itu total 310 untuk 2 orang plus mobilnya. Iya, plus mobil bolak-balik. Oke. Paketnya masalah pandemi banyak. Nuhun, Pak. Nuhun, Pak. Posisinya sangat ramai sekali, banyak motor yang dititipin di sini karena memang disarankan di sini 400 orang loh tanggal 19 Agustus ini. Dan juga kita masih ada temennya untuk nunggu mobil pickup. Mobil pickupnya ada yang seperti ini atau ada yang berbentuk truk. Kita nunggu. Halo para warga Rumah Natura, ini kita edisinya nggak camping, kita mau coba muncak ke Gunung Ciremai via jalur baru Trisakti Sadarehe. Sekarang puncaknya ditemani oleh Mang Katuk, cuma berdua aja kita. Nah ini kita udah sampai di base camp pendakian dan pemeriksaan kesehatan, juga registrasi di Badak 2 untuk base campnya. Sebenarnya untuk base campnya ada base camp Raja yang di pos 1 atau gerbang masuk Gunung Ciremai via jalur Trisakti Sadarehe. Tapi sangat disarankan untuk menyimpan motor di sini karena memang jalur ke Sadarehe itu agak curam dan terjal, jadi dikhawatirkan ada apa-apa atau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Di Badak 2 ini kita bisa registrasi, bisa cek kesehatan dan juga bisa sewa mobil pickup untuk sampai ke base camp Raja yang di jalur pendakiannya. Kondisinya sekarang lagi rame. Dengar-dengar info sih di pendakian sekarang tanggal 19 Agustus sekitar 400 orang yang naik via jalur Trisakti Sadarehe. Jadi akan cukup lumayan seperti pasar sepertinya. Tadi kita udah melakukan registrasi ulang, udah cek kesehatan juga, alhamdulillah kita aman. Motor kita taruh di sini, kita sekarang tinggal menuju pick up-nya saja. Oke, nanti kita langsung naik kuda, gas. Tapi ribuh punya kelan. Posisi Saya udah emang lah. Udah freestyle jadi bisa kelan. naik duaan. Udah gila. Kalau terlalu penuh bisa jadi ditahan. Bisa. Bahasa Sunda apa itu? Kita Sunda itu paling rendah. Sekar gengarat selang serama. Kita udah sampai base camp. Alhamdulillah. Pendakian. Sabatang heula meureun. Sabatang langkat. Aduh. Dua batang heula juga. Kondisi di base camp Raja atau pendakian jalur Trisakti Sadarehe hari Sabtu tanggal 19 Agustus jam 11 udah sangat ramai. Di base camp ini ada warung. Sebenarnya tadinya untuk pos tiketnya tuh di sini, nggak di blok Badak 2 Desa Payung tadi ya. Yang tadi kita berangkat. Cuma dikarenakan untuk kalau malam tidak ada yang jaga karena memang medannya sangat curam dan juga sangat menanjak. Jadi mungkin warga juga
agak khawatir kalau misalkan malam-malam di sini gitu. Dikhawatirkannya ada apa-apa, ada hal yang tidak diinginkan oleh para pendaki baik pengelola. Jadi ada warung, ada tempat rest atau persiapan, dan ada MCK-nya di sebelah sana. Oh ya, tadi kita pas berangkat itu cuma berdua. Cuma alhamdulillah sekarang kita ketemu saudara lagi masih dari Majalengka, tepatnya dari Desa Pasanggerahan, Kecamatan Maja. Mangkatuk lagi berkumpul dulu. Untuk MCK-nya jadi ke sebelah sana. Untuk MCK-nya. Ya, informasi untuk tadi, kita tiket masuknya itu atau registrasinya kita ngambil yang 95.000. Jadi ada yang 95.000 sama yang 145.000. Meskipun ini disebutnya weekend. Tapi bedanya cuma satu sih, ada 6 item. Kalau yang 145.000, kalau yang 95.000 ada 5 item. Di sana udah termasuk tiket masuk, makan. Kalau yang 145.000 sih sebenarnya bedanya cuma makan doang, ada makannya. Kalau yang 95.000 tuh nggak ada makan. Biaya sewa pick up itu beda lagi ya, itu untuk pick upnya 60.000 udah PP pulang pergi. Jadi total semuanya itu kalau per orangnya 95 tambah 60.000 yaitu 155.000-an ya. Tadi juga soalnya kita totalnya berdua itu sama Mangkatuk 310.000. Kita ambil paket yang hemat aja karena memang perbekalan udah bawa, tenda udah bawa gitu. Ya, daripada kita yang mahal-mahal lah. Kita lebih baik berhemat saja dulu. Uangnya ditabung untuk nanti ke gunung yang selanjutnya. Sekarang sudah pukul 11:30 siang. Kita akan mulai pendakian via Sadarehe. Kita mulai masuk pintu gerbang pendakiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Karek dia mendaki jeung Mangkatuk. Terakhir kali Papandayan. 11:30 estimasi pos 1 katanya di 40 menitan atau 45 menit. Nanti kita hitung, kita shoot lagi perjalanan di mendekati pos 1. Baru setengah perjalanan dari base camp hingga ke pos 1. Treknya hampir terus menanjak seperti ini. Lumayan agak bengek. Baru ke Ciremai lagi. Oke, nanti kita lanjut. Oke, jadi ini katanya sebentar lagi pos 1. Tadi dari base camp itu langsung menanjak, cuma hampir dekat ke pos 1 ada landainya. Dan ini tadi pas awal pendakian itu melewati Ilalang, sekarang sebut pintu rimbanya, dan sepertinya ini sudah masuk pos 1 Lawang Gede. Repo bang? Pos 1 Lawang Gede. Dari pos 1 Lawang Gede ke Tegalaja Muju, estimasi 60 menit. Tadi juga kita harusnya estimasi 45, cuma molor 10 menit, jadi 55 menit. Dan di sini ada beberapa rombongan termasuk dari Cirebon. Oke, kita rehat dulu sejenak. Nanti kita lanjut lagi. Oke guys, jadi sekarang kita udah mulai berjalan lagi, udah menunjukkan pukul 1. Kita mau lanjut ke pos 2, estimasi 1 jam, tapi kita nggak tahu kalau setelah nanjak kita kayak gimana. Oke, jalan, mulai langsung menanjak lagi. Situasi menuju pos 2. Jaman ya.
hutannya cakep banget ini, sumpah. Oke, kita dikasih jalan yang cukup lumayan menurun dan persiapan nanti untuk trek yang menanjak lagi. Nah, ternyata benar. Kalur ya bang? Kata kalur ya? Jadi jangan terlalu senang kalau dikasih trek yang menurun karena persiapan untuk menanjak lagi. Wow. Lumayan persiapan lama. Persiapan adalah spring energi lah. Karena di depan itu udah langsung menanjak. Sepertinya ini sudah mulai terlihat pos 2. Benar, udah sampai di pos 2. Bungkusnya paling yang beak keselop mah di situ teh. Kesebatang dewa. Pendak kebatangan. Udut komposisi karbit ya. Jam 2 kurang 10. Tadi udah jam 1. Estimasi 1 jam. Dan nyampe kurang dari 1 jam. Oke, pos 2 Tegal Jamuju. Ternyata di sini rame. Sekarang udah hampir pukul setengah 3, kurang 10 menit. Estimasi perkiraan ke pos 3 yaitu sekitar 1 jam lagi. Tapi kita nggak tahu gimana di perjalanan. Oke. Masih di antara hutan yang rapat dan berlumut di sini. Dan nanti kita lanjut lagi. Tetap selalu berhati-hati karena di sini ada pohon tumbang. Lumayan melelahkan, jalurnya masih terus menanjak. Ini sekarang kita lagi ada di antara perjalanan pos 2 ke pos 3. Entah berapa lama lagi. Kita lagi rest dulu. Saya di sini, Mang Katuk ada di depan sana. Mungkin mudah-mudahan sebentar lagi lah. Oke, nanti kita lanjut. Udah pukul 3 dan cuaca sangat cerah, terang banget di sini. Yang saya suka dari Cerma ini yaitu hutannya yang benar-benar rapat sih, lebat. Treknya sudah cukup lumayan variatif. Ini kita dikasih bonus landai, lumayan. Maklum namanya juga pendaki bapak-bapak, jadi napasnya sudah repot banget ini, banyak banget. Tapi ya kita masih terus berusaha, pantang menyerah. Terusan kita beres melewati tanjakan curam, emang curam banget sih. Pos 3 ini cukup lumayan panjang, kayak lumayan panjang. Tapi di depan kita sudah hampir sampai di pos 3. Estimasi 1 jam, terlambat 5 menit atau lebih 5 menit. Oke.
Pos 3 Kayu Manis. Estimasi ke pos 4 pengorbanan cinta. Sekitar 1 jam lagi. Nggak tahu treknya seperti apa. Mungkin kita akan makan siang dulu di sini. Makan dulu, Mang? Udah pukul 4 kurang seperempat. Kita makan siangnya telat. Sama mie dulu. Ada Ranger Pabayu. Gua ada lain di KTP emang lah. Di KTP kan udah lengkapan. Saya mau pergi sepeda dulu ya, Bang. Suasana di pos 3. Oke, kita udah beres rest sama makan di pos 3. Sekarang kita menuju pos 4. Estimasi waktu sekitar 1 jam. Kita lihat saja nanti. Vegetasinya masih rapat. Karena katanya kalau sampai pos 6 itu vegetasi masih cukup rapat. Sekarang sudah pukul hampir setengah 5. Suka sih sama hutannya ini yang berlumut. Kita kenapa di sebelah sini kayaknya lumutnya lumayan cukup banyak. Oke. Apakah mungkin di depan sudah pos 4 karena terlihat banyak orang? Oh iya, dan memang di sini adalah pos 4-nya. Pos 4 pengorbanan cinta. Ya. Go. Helmnya enggak helm seperti ini. Kenapanya? Pak Ranger ya, Mang Bayu karunya. Sudah resikonya, Mang, jadi porter. Juga di Tegal Masawanya, ya puy. Oh ya, karakter kuasanya. Nah, beruntung nih pendakian kita sama rangernya langsung. Ada bocoran dari Pak Ranger, ternyata dari pos 4 sampai pos 5 itu nanjak banget. Jalur Sadarehe memang bikin ngehe. Mau jam 5 kita lanjut ke pos 5. Estimasi waktu 1 jam dari pos 4 ke pos 5. Tapi kita tidak tahu 1 jamnya orang sini dengan pendaki bapak-bapak kayak kita kayak gimana. Go. Ternyata pos 4 ke 5 emang bener-bener menanjak jalannya. Kita dipaksa untuk rest beberapa kali. Ya, ini sudah pukul 5 lebih 10, tapi cuaca masih terlihat terang. Sudah keburu sore. Mungkin kita rencana sih mau camp di pos 8, tapi ini udah jam 5 lebih. Berarti kemungkinan pos genep banyak, Bang? Kemungkinan di pos 6 saja. Dan sekarang belum sampai pos 5, baru di pertengahan jalan pos 5. Cantik banget untuk pohonnya. Mulai terdengar suara orang-orang. Sepertinya ini pos 5
Dan ternyata memang benar ini pos 5. Pos 5. Tuh buyut ketug. Arah ke pos 6. Di ketinggian 2217. Estimasi 60 menit. Oke. Kita rehat dulu di sini sampai pasang headlamp. Fisik kami benten-bentennya. Udah pukul 6 kurang seperempat. Estimasi tadi 60 menit. Kita berangkat jam 5, kurang lebih 45 menitan sampai pos 5. Treknya nggak ngasih ampun, tanjakan terus. Tuh kayaknya ke pos 6 juga sama saja. Akhirnya kita sampai juga di pos 6. Sekarang sudah pukul setengah 8. Kita nggak mau ngambil resiko untuk ke pos 8 karena jalannya masih lumayan menanjak. Tenaga juga tinggal sisa-sisanya menggatuk. Jadi kita nggak mau ambil risiko, di sini aja di pos 6. Oke, sekarang habis diriin tenda, habis prepare yang lain, kita lanjut mau masak dulu ya. Gas. Izin kurang. Cicak. Kayaknya sama bang deh. Nama tunggu ilah. Ayo. Kami. Buru. Ini gosok buru. Ih. Halo, selamat pagi para warga Ramah Natura. Sekarang udah pukul setengah 3-an. Kita dipaksa summit oleh ranger. Sekarang udah persiapan mau makan. Makanan sederhana dan bergizi. Apalagi kalau bukan Indomie. Di Maceli cok aman tuh kupluk. Aman sih. Jaket ongko udah orang mau itu. Tiba-tiba di pos 7, pos Cagak Tilu. Jadi tadi kita summit di pos 6 jam 3 lebih. Kita nggak banyak dokumentasi perjalanan karena memang minim pencahayaan. Sekarang sudah tiba di pos 7. Kita rehat sebentar, lalu kita gas lagi ke pos 8. Oke, gas. Di paling lila ya. Harap mengelah soalnya. Untuk di lokasi sebelum pos 8 Kawah Burung, semburat matahari dari cakrawala sudah mulai muncul. Cantik banget untuk view-nya. Tapi lebih cantik kamu yang nonton ini. Kita lanjut ke pos 8. Tadi jalannya dari pos 6 ke pos 8 ini ya nanjak banget. Katanya sebentar lagi pos 8 Kawah Burung. Jadi Kawah Burung itu dari bahasa Sunda, kawah ya kawah. Kalau burung itu yang enggak jadi itu.
Jadi kawah yang nggak jadi. Menjelang pos 8 ini sudah nggak ada vegetasi. Ini sudah diganti dengan hutan mati sama kumpulan bunga edelweiss. Cakep banget. Oke guys, kita lanjut pos 8 Kawah Burung. Di depan sana udah terlihat puncak Ciremai Piasa Darehe. Landainya Kang. Hamparan bunga edelweiss cantik banget. Oh, nggak enak nyampe puncak tuh. Wah, nyari itunya. Berarti kapal itu heula ka puncak teh. Hah? Kapal itu heula. Atau naya lampu. Nu kanannya. Berarti orang ayeuna di Kawah Burung naik ieu rata. Ketidinya Punggungan heula berarti nya. kali itu mah landai, banyak landai. Oke, siap lah. Yuk lanjut. Ntar lagi Kawah Burung. Nah, cakep banget nih untuk di sini karena memang banyak bunga edelweiss. Kawah Burung Mang. Oke, di depan sana udah mulai terlihat tenda-tenda yang camp di Kawah Burung. Sebenarnya kalau berangkat dari pagi ini enak nih, bisa camp di Kawah Burung. Karena kemarin kita berangkat tengah hari, jadi nyampe pos 6 itu udah repot banget. Wah, ini dia yang kita nantikan, sabana Kawah Burung, Gunung Ciremai Piasa Darehe. Hah? Oh iya, tadi kita mulai summit jam 3 lebih, sampai Kawah Burung ini jam setengah 6-an. Untuk pemandangan di Kawah Burungnya. Jadi yang spesialnya di jalur Ciremai Piasa Darehe ini mempunyai sabana Kawah Burung. Cukup lumayan banyak yang camp di sini. Sampai oke Mang Kawah Burung. Terserah. Puncak 150 menit, 2 km. Ya. Itu 2 jam lebih. Mana? Pakai PDL ya? Woi, 2 jam lebih berarti 120 menit mah. Nah ini nih yang katanya Kawah Burung beres seperti ini. Tuh putih-putih kayak gini. Ini tinggal dikerokin aja, nanti pakai sirup, enak banget nih. Jadi sepanjang area Kawah Burung ini menghampar sabana. Kondisi di Kawah Burung seperti ini, dan memang ini cuacanya pasti agak ekstrim kalau di Kawah Burung karena terlihat banyak embun yang menjadi es. Cakep banget. Keren pokoknya. Di belakang sana itu puncak Ciremainya. Jadi kita kalau mau summit ke puncak lewat sana dulu. Estimasi waktunya 150 menit dari Kawah Burung ini. Betapa dinginnya di Kawah Burung, napas aja sampai ngeluarin. Jadi Mang teguh ngarokok Mang. Saya asepan. Asapnya double. Double. Anjir keren nih. Nyampe oke Kawah Burung. Meskipun kita campnya nggak di Kawah Burung, tapi alhamdulillah kita masih sempat berkunjung ke Kawah Burung.
Kondisi di kawah burung memang sudah ada bunga esnya, sampai si rumput-rumput ini putih warnanya, banyak bunga esnya. Oke, kita ketemu keluarga kita yang hilang. Wih, nyampe jam berapa, Bang? Jam 7. Jam 7. Wedas. Tiris ya? Tiris. Udah itu. Ya sebelum buru nyen sirop tuh tah. Enggak dikerok wae. Ping bag na buah tua mang. Hah? Nya naha ka mana keun? Untung bawa ieu aluminium foil. Aya wae nya. Gerancang berarti nya kamari. Jam 7 di dieu mah. Di pos genep teh jam setengah genep. Setengah genep. Jam 7 geus di dieu. Das gancang mah. Opat tadi urang dapat di jam 2. Edan jeung berarti. Aya nu ngahudangkeun. Samit Mang. Aya anu itu anu non ranger teh. Ngomong samit. Anjir ningali jam 2 kene Mang. Asa kakarata di sare teh curang teh. Kuat leungeun aja mekaniknya baru lo. Kerek naik kita. Ada yang mau kere. Sarapan kita Mang udah. Iya satu. Ini Pemandangan lagi. Kopi bahe. sekarang kita mau lanjut summit. Rencana sih ke puncak, tapi nggak tahu gimana nanti aja. Kalau misalkan kuat ke puncak ya ke puncak, kalau enggak ya nggak usah maksain lah. Udah jam 6:15. Ya, coba ke puncak. Ini kayak lembahan. Suhu di Kawah Burung ini cukup ekstrim. Sekarang aja masih kerasa dingin banget. Kita mau moyan atau berjemur dengan sinar matahari ke hutan mati. Cantik banget untuk view Edelweissnya. Dan rata-rata sepertinya didominasi pohon bunga Edelweiss. Sama cantigi yang kering. Jag-jag deui nya. Bagian orang nu mopo Mang. Lihat di sana view awannya cakep banget. Ada gradasi cahayanya juga. Ternyata tidak ada puncak gunung yang landai. Puncak gunung pasti selalu menanjak.
view kawah burung dari perjalanan menuju puncak Seremai Piasa Darehe. Seperti di pinggir kanan hamparan bunga edelweiss dan cikal bakal pohon cantigi. Banyak banget di sini. Sebelah kirinya juga. Dan matahari udah bersinar. Jadi cuaca atau suhu lebih hangat di saat matahari sudah mulai bersinar. Nah, jadi sekarang kita udah mulai memasuki area hutan mati. Kalau hutan mati di Gunung Papandayan itu kan pohon cantiginya pure gitu, nggak ada edelweiss, soalnya edelweissnya di puncak Tegak Alun. Nah kalau di Ciremai ini jadi memang ada beberapa tanaman cantigi yang mati, tapi sambil dikelilingi bunga edelweiss. Memang salah satu keunggulan mendaki ke Ciremai Piasa Darehe ini, yaitu yang pertama ada kawah burung, yang kedua hutan mati dengan hamparan bunga edelweiss seperti ini. Cakep banget pokoknya. Cuma ya perjuangannya juga lumayan, butuh perjuangan yang ekstra itu maksudnya. Untuk mendapatkan view yang seperti ini, atau untuk sampai ke kawah burung itu sangat-sangat melelahkan sekali. Kita aja cuma kuat sampai pos 6. Sumpah ini cakep banget. Kalau Pia Alpui kan nggak seperti ini, ada edelweiss tapi jarang-jarang gitu. Mungkin sebelumnya jalur Sadarehe ini belum dibuka, jadi si edelweissnya masih berkembang biak, apa ya? Berkembang biak atau bertumbuh dengan baik. Nggak ada campur tangan manusia. Biasanya alam seperti itu sih. Tanpa campur tangan manusia juga mereka akan tetap berevolusi. Ini elevasinya lumayan cukup curam, tapi mungkin sebentar lagi apakah ada spot yang landai itu bang? Ya lumayan, sini spot yang landainya. Benar-benar melelahkan. Cukup banget ini. Itu turun heulanya kena naik deui. Dengan sana terus melipir ke pembunguan yang sebelah sini, nanti sampai di puncak yang sebelah sini. Bisa sih mang, tapi waktu berkibarang berarti orangnya. Saya berkibarang waktu nak orang balik nak. Bebas sih. Itu puncak Ciremainya. Ini pertama kali muncak pakai jumpsuit dari Green Forest, namanya jumpsuit Saka. Salah satu jumpsuit pertama yang ada di Indonesia, pengganti sleeping bag untuk di gunung. Tadi semalam udah dicoba dan memang nggak kerasa dingin, pules banget untuk tidur juga. Biasanya kan kalau di
Kalau pakai sleeping bag yang biasa masih ada dingin-dinginnya. Tapi alhamdulillah pakai jumpsuit ini enakeun pokoknya. Karena puncak Ciremai Piasa Darehe. Apakah kita akan sampai ke sana? Kita lihat nanti. Gas. Apakah mungkin si punggungan yang ini bekas aliran lahar waktu Ciremai meletus tahun berapa berarti itu ya? 1980 gitu kalau nggak salah. Koreksi aja di kolom komentar kalau salah. Sebenarnya waktu itu pernah ditampilkan di YouTube-nya Mas Andrea Ramadan. Kontur tanahnya itu seperti ini, atau kontur bukitnya seperti itu. Tapi emang cakep banget sih ini. Benar-benar view berbeda Ciremai dari si Sadarehe ini. Saya suka sih sama tekstur perbukitannya, cantik banget soalnya. Ya sok biar kan teu naon. Hah? Biar teu naon lain, biar reka puncak lain. Pesek teh laka, napsak teh. Kayak orang musik teu kuat turun deui. Nah, gitu aja nama tuluikeun banyak. Heeh. Hati memang. Siap. Nah, sok adek berjuang. Kurang didoakeun. Kalem banyak ulah kaburu-buru ulah rusuh, Mang. Akhirnya di sini saya putuskan untuk tidak ke puncak. Jadi tadi Mang Katuk saja yang berangkat ke puncak. Bukan karena capek atau gimana, cuma karena emang dari awal sih sebenarnya saya naik Gunung Ciremai Piasa Darehe ini cuma pengen sampai hutan matinya saja atau padang edelweisnya di sini. Kemungkinan habis sebat ini saya turun lagi ke Kawah Burung, rest di Kawah Burung, habis di Kawah Burung lanjut ke pos 6 lagi. Oke, good luck Mang Katuk. Semoga berhasil. Oke, saya lanjut turun lagi. Turun sendiri. Kita single fighter, Mang Katuk single fighter ke puncak, saya single fighter turun lagi ke pos 6. Gak apa-apa. Karena puncak nggak harus selalu menjadi tujuan utama. Kalau Ciremai sih ya memang mungkin ada view berbeda di puncaknya. Tapi kalau saya sih lebih memilih ya udah turun lagi aja lah gitu. Karena puncak Ciremai juga sudah tahu gitu via Apui. Jadi sekarang lebih baik banyak yang istirahat dulu. Nantilah mungkin pengennya sih ke gunung yang lain. Ini juga ke Ciremai Piasa Darehe ini karena emang saya penasaran dengan hamparan edelweiss di hutan mati sebelum puncak Gunung Ciremai Piasa Darehe dan juga Kawah Burung. Dan memang nyatanya sampai hutan mati juga ini terbayarkan untuk perjuangannya karena pemandangan di sini sangat cantik banget. Sangat cantik banget. Apalagi dengan background Ciremai di belakang. Pokoknya Masya Allah banget. Oke, kita turun sekarang. Oke, sebentar lagi kita akan sampai di pos 8 atau Kawah Burung. Ini saya sedang turun, masih di area padang edelweiss. Akhirnya kita kembali lagi ke Kawah Burung. Cukup lumayan panas ternyata di sini karena memang tidak ada pepohonan, tidak ada vegetasi di sini. Cuma ada savana. Alhamdulillah. Cakep. Mantap pokoknya di sini. Mungkin sebat dulu di sini. Nanti akan lanjut ke pos 6 lagi. Setelah sebat di pos 8 atau di Kawah Burung, sekarang saya mau langsung ke pos 6, ke tenda maksudnya, karena hari sudah semakin siang. Mang Katuk mungkin masih di atas di puncak. Jadi paling saya mau istirahat di tenda, terus
persiapan buat masak sebelum Mang Katuk datang. Jadi nanti pas Mang Katuk datang tinggal makan aja terus packing. Oke, mungkin di trek pos 8 ke 7 sampai ke pos 6 saya nggak bakal banyak review jalur karena memang medannya yang terus menurun, agak curam, pasti sangat tidak memungkinkan untuk pegang HP. Jadi nanti kita ketemu di pos 6 saja. Gas! Informasi, jadi untuk jalur dari pos 6 ke 8 jalurnya itu seperti ini. Ini saya posisi turun dari pos 8 ke pos 7 atau mau ke pos 6. Jadi jalurnya cukup lumayan tuh curam seperti ini karena akan terus menurun. Tadi juga pas naik terus menanjak. Jadi memakai tali seperti ini untuk pegangan karena memang sangat curam sekali. Dikhawatirkannya ada apa-apa. Buat yang lewat mau summit dari pos 6 ke pos 8 atau ke puncak, tetap selalu berhati-hati di jalur pos 6 menuju pos 8 karena treknya yang memang bisa dibilang cukup curam. Estimasi waktunya juga sekitar 2 jam lebih. Oke, nanti kita lanjut lagi di pos 6. Oke, para warga Rumah Natura, sini baru saja saya sampai di pos 6. Lumayan cukup melelahkan meskipun waktunya enggak terlalu lama turun dari pos 8 ke pos 6 ini. Cuma yang enggak kuat itu debunya karena memang pos 8 sampai pos 6 itu berdebu jalannya. Jalur Sadarehe emang ngehe. Ampun dah. Saya juga sebenarnya ini turun itu karena udah enggak kuat. Tadi pakai jumpsuitnya itu tebal banget, jadi hangat banget. Jadi kalau udah makin siang ya jadinya panas gitu kalau pakai jumpsuit. Tapi untuk dipakai cuaca ekstrim itu emang the best lah pokoknya. Jumpsuit Saka dari Green Forest itu the best pokoknya. Teruji di Gunung Ciremai, pas tadi di Kawah Burung juga suhunya lumayan ekstrim, tapi dengan memakai jumpsuit ini tetap hangat, mantap pokoknya. Ya, ngomong-ngomong soal summit, kalau buat saya sih summit itu hanya sekedar bonus, nggak terlalu prioritas banget. Jadi yang penting tetap jaga keselamatan sih, yang intinya jaga kesehatan juga, jangan sampai tubuh kita drop gara-gara dipaksain nyamit. Lebih baik dianggap bonus aja, semampunya kita di jalan. Dan emang kalau yang edisi sekarang itu karena emang saya nggak niat nyamit banget sih, pengen lebih menikmati sih sebenarnya, menikmati campingnya, menikmati di Kawah Burungnya atau di hamparan Edelweiss atau hutan matinya. Itu aja sih sebenarnya kalau untuk puncak kali ini. Sebagian saya juga bukan pendaki sejati, saya hanya sebatas hobi ke alam. Mungkin next atau mudah-mudahan kalau ke gunung lagi bisa summit sampai puncak, khususnya gunung-gunung yang memang belum tahu puncaknya seperti apa gitu. Oke, mungkin habis istirahat ini saya mau langsung masak biar nanti pulang nggak terlalu siang. Sekarang udah hampir jam 9 kurang seperempat nih. Saya istirahat dulu, nanti kita lanjut lagi masak. Banyu gua bikin kau oli beneran. Di luar sini depannya kursi. Saya kan nggak ada. Kita kali itu masalah. Buat pulang aja buat turun. Kayaknya Kayaknya di ini di Pak siapa tuh ada 3.
Nah, jadi ini untuk lokasi camp kita di pos 6 dekat ke trek pendakian. Yang tenda kita paling atas. Nah, jadi ini suasana perkempingan di pos 6 sangat ramai sekali karena emang semalam banyak pendaki yang kemalaman gitu, jadi disaranin untuk camping di pos 6 saja. Ya, mangga Pak. Karena manggaduknya masih belum datang, jadi saya makan duluan juga, makan duluan aja. Karena ini jam juga udah jam 11. Makan duluan, nanti saya sisain buat manggaduk. Selamat makan. Pejuang Summit kita telah kembali. Tapi halus Mang Piuna. Halus. Sempit bener. Sempit, bisa. Garuk-garuk. Di foto kabelah tukang, sini 3 rowas ke kawah. Ada maju, ini jelema nggak lewat, maju mundur bae hayo udah datang. Saguliwak merenya. Turun datang. Antus ini. Silat. Oh, foto sekali lah, balik lagi. 15 menit kan di luhur teh aja. Aduh. Ayo nu ting nu di dieu tah, ngajak bareng. Kang ke pos 6 ya? Bareng Kang. Keur barang dahar, tapi pah anjing lila aing mah beuti heula we. Tinggalkeun. Salah apa orang tidur teh? Nah, Biasa 8.20 di kawah burung. sejam lah gitu kesebutannya. Jam Gancang. 8.22 modal. Anjir datang ke apa? Berarti penasaran emangnya? Para warga Rumah Natura, sekarang untuk puncak kali ini saya Adirian menggambarkan dari Sadarehe. Salam sehat, salam lestari, mali bersenyawa dengan semesta.